What's up gang, balik lagi di channel Layar TV. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan bacakan alur cerita anime yang berjudul Shinigami Bochan Tukuromet yang rilis pada tahun 2021 dengan genre drama komedi romance supernatural dan memiliki rating 7,68 di MAL. Anime ini menceritakan seorang anak laki-laki yang dikutuk oleh penyihir yang membuatnya mendapatkan julukan Shinigami atau Dewa Kematian, di mana kutukan itu membuatnya mempunyai kekuatan yang dapat mematikan semua makhluk hidup dalam sekali sentuh. Karena kekuatannya itu, akhirnya dia harus meninggalkan rumahnya dan hidup di sebuah mansion megah di tengah hutan. Namun di sana dia ditemani oleh seorang maid yang cantik punya dan pengawalnya yang setia. Di sini si maid sering sekali menggoda si MC dengan hal yang mantap, yang membuat si MC menjadi salah tingkah walaupun si maid tahu kalau dia menyentuh si MC dirinya bakal mati. Namun di sini si MC juga berniat untuk bisa menikahi si maid dengan mencari cara untuk menghilangkan kutukannya terlebih dahulu. Daripada kita semakin penasaran dengan alur cerita animenya, kita puterin dulu intronya. Cerita berawal dari seorang pria, panggil saja Bochan. Dia mendapatkan julukan Dewa Kematian yang merupakan julukan bagi seorang anak yang dikutuk oleh seorang penyihir. Apapun makhluk hidup yang disentuhnya akan mati seketika. Tak cukup dengan kutukan penyihir, ibunya turut menambah kemalangan sang anak dengan membuangnya jauh ke sebuah villa di tengah hutan. Di rumah tersebut, Bochan tinggal bersama Alice, seorang maid sekaligus teman masa kecil Bochan. Alice selalu menggoda Bochan dengan tubuhnya untuk melihat reaksi Bochan yang dianggapnya menggemaskan. Dan begitulah cara mereka menghabiskan waktu bersama di villa besar yang terletak di tengah hutan. Suatu hari sepucuk surat datang ke kediaman. Surat itu berasal dari Philip, teman masa kecil Bochan, yang bertanya apakah ia dapat berkunjung ke kediaman Bochan. Bochan pun setuju akan hal itu karena ia akan punya teman lagi. Tak lama Philip datang dengan penjagaan ketat, seketika menghancurkan harapan Bochan untuk memiliki teman lagi. Di sisi lain, Philip semakin takut ketika mendapati tanaman yang tak sengaja tersentuh Bochan langsung layu dan mengering dan mati seketika. Ketika akan pulang, Philip beralasan pada Bochan agar dapat berbicara pada Alice tanpa sepengetahuan Bochan dan meyakinkan Alice untuk meninggalkan monster itu sendirian, yaitu sebutan Phillips pada teman masa kecilnya yang terkena kutukan penyihir. Phillips mengungkapkan keterpaksaannya mengunjunginya karena kemauan ibu dari sang Bochan untuk mata-matai keadaan Bochan. Ibu Bochan berharap posisi pewaris keluarga yang awalnya berada di tangan Bochan dapat digantikan oleh anak laki-lakinya yang lain, yaitu adik dari Bochan, lalu membuang Bochan secara permanen dari silsilah keluarganya. Setelah itu, Philip pergi dari hadapan Bochan. Ia bersumpah untuk tidak datang lagi mengunjunginya. Seketika Bochan pun kecewa. Akan tetapi ia bertekad dan bersumpah bahwa suatu hari ia akan dapat mematahkan kutukannya, lalu membalas segala kebaikan Alice padanya dengan mengakui perasaannya dan mengajak Alice untuk terikat dengan dalam suatu hubungan pernikahan. Kediaman Bochan pun kini bertambah satu penghuni lama yang baru kembali, namanya Rob. Rob adalah kepala pelayan yang telah melayani Bochan sejak Bochan masih kecil. Rob bekerja di kediaman Bochan bersama Alice. Di sini Rob memiliki penglihatan yang buruk. Hal ini membuat Bochan khawatir karena Rob sering hampir menabrak dan menyentuh Bochan. Di sisi lain, Bochan pandai bermain piano. Ia berharap suatu saat nanti ia dapat
dapat mencari nafkah dengan menjual lagunya yang ia tulis sendiri. Dia memainkan sebuah lagu yang ia tulis untuk Alice. Alice pun mendengarkannya dengan seksama, dan ketika beranjak kembali ke pekerjaannya, Alice hampir saja mencium Bocan yang kala itu ia sedang pura-pura tertidur. Keesokan harinya, kediaman Bocan kedatangan tamu, namanya Viola, adik perempuan dari Bocan yang datang berkunjung. Viola memiliki kepribadian yang menyebalkan, namun memiliki simpati pada Bocan sebagai saudara. Ia menyadari adanya ketertarikan Bocan pada Alice dan langsung menggoda Bocan. Viola berpesan pada Bocan untuk segera mematahkan kutukannya agar sang kakak bisa pulang ke rumah dan kembali berkumpul bersama. Viola pun bergegas pulang dan tidak sengaja menabrak Rob. Viola lantas jatuh hati pada Rob meskipun usia mereka terpaut jauh bagaikan kakek dan cucu perempuannya. Setelah Viola kembali, Bocan menemukan seekor kucing dalam mansion kediamannya. Hal ini membuat Bocan gelisah lantaran takut sang kucing itu menyentuhnya. Dibantu Alice juga Rob, Bocan mencoba mencari tahu dari mana kucing itu. Rob menemukan sebuah catatan pada leher kucing tersebut dan memberitahu Bocan bahwa kucing tersebut telah dibuang. Bocan pun melepaskan kucing tersebut di luar dan menemukan kucing-kucing lainnya. Melalui pengamatannya, Bocan yakin bahwa kucing tersebut adalah keluarga satu sama lain. Malam pun tiba. Bocan berdiam diri di balkon sembari menatap bulan yang bersinar dengan indah. Ketika itu, Alice datang untuk mengabarkan tentang waktu makan malam. Bocan lantas teringat kenangan kakeknya yang sering latihan dansa bersama ibu Alice di ruangan tersebut. Bocan pun mencoba mengajak Alice berdansa. Alice pun mencoba menggoda Bocan dengan menolaknya. Namun kemudian dia menerima tawaran dansa Bocan. Mereka pun berdansa tanpa bersentuhan, hanya sekedar menyelaraskan gerakan. Namun jika melihat bayangan yang dipantulkan di sinar bulan, mereka benar-benar melakukan gerakan seperti dansa. Setelah dansa, Bocan ragu-ragu bertanya kepada Alice tentang bagaimana pendapat Alice mengenai Bocan sebagai lawan jenis. Alice pun menjawab tanpa ragu akan perasaan yang dimilikinya pada Bocan. Alice pun langsung bilang kalau dia menyukai Bocan. Bocan pun langsung senang namun bercampur malu. Kemudian dia bangkit lantas mengajak Alice untuk makan bersama. Pagi harinya, Bocan pun memulai harinya, kali ini dengan sapaan pagi yang hangat dari Alice dan Rob. Bocan mengisi waktunya dengan bermain biliar. Alice turut bermain dan menantang Bocan dengan syarat yang kalah harus menuruti perkataan yang menang. Permainan dimenangkan oleh Alice. Permintaannya adalah Bocan harus menemani Alice ke kota untuk melihat festival kostum. Alice pun meyakinkan Bocan bahwa kostum yang cukup besar tidak akan menimbulkan bahaya meski Bocan menabrak orang lain, hingga akhirnya Bocan menyetujuinya. Saat berjalan menyusuri jalan kota, Alice dan Bocan terpisah karena kerumunan orang lewat. Alice terkejut dengan pertemuannya dengan sosok berkostum putih dengan topeng yang mengenali Alice sebagai Sharon Landrod. Alice kemudian berkata bahwa Sharon adalah ibunya. Wanita berkostum putih itu lantas setuju dan meninggalkan Alice dengan berkata bahwa ia adalah kenalan Sharon. Di sisi lain, Bocan yang terpisah dimintai tolong oleh seorang anak yang terpisah dari ibunya. Si anak itu terus menangis sembari menarik kostum Bocan. Berniat menenangkan anak tersebut, Bocan menemukan piano tanpa seorang pun yang memainkannya. Akhirnya Bocan pun mainkan piano dengan baik dan menarik perhatian sekitar. Sang anak yang menangis kini menari riang bersama penduduk sekitar yang juga larut di dalam lagu yang dimainkan Bocan. Si anak kemudian diketemukan oleh ibunya. Begitu juga Bocan yang ditemukan oleh Alice. Alice dan Bocan kembali menyusuri festival. Mereka berhenti di depan penjual topeng dan memperhatikan satu topeng yang dirasa mirip dengan Bocan. Si pedagang lantas menjelaskan bahwa topeng tersebut terinspirasi oleh dewa kematian yang konon tinggal di hutan utara. Hal itu menyadarkan Bocan bahwa banyak rumor beredar mengenai dirinya. Hari pun
pun mulai petang. Alice dan Pochan menyaksikan pertunjukan legenda romantis di kota itu. Setelah itu, Alice mengajak Pochan untuk naik ke menara. Di atas menara, Alice menceritakan tentang legenda seorang putri yang jatuh cinta pada pangeran. Mereka saling mencintai, namun sang pangeran diculik penyihir dan dibawa ke bulan karena kesal. Namun sang putri tidak putus harapan. Setiap purnama dia selalu mencium bulan purnama sembari berharap ciuman tersebut sampai pada sang pangeran. Pochan di sini lantas merasa sedih. Kondisinya dengan Alice bertolak belakang dengan legenda yang meski jauh tetap selalu dekat. Namun Pochan dan Alice meski berada sangat dekat namun terasa jauh karena tak dapat bersentuhan. Pochan dan Alice akhirnya kembali ke villa. Alice memberi Pochan sepucuk surat yang berisi undangan ke kamar Alice jika Pochan tidak bisa tidur. Pochan pun berpikiran bahwa undangan tersebut memiliki tujuan untuk melakukan tujuan yang engas. Namun di sini Alice hanya membantu Pochan agar dapat rileks dan tidur. Sebelum kesadarannya hilang sepenuhnya, Pochan mengajak Alice untuk ikut dengannya besok malam. Keesokan malamnya, Pochan mengajak Alice untuk naik perahu di danau melihat bintang jatuh yang hanya terjadi 10 tahun sekali. Angin pun berhembus menerbangkan topi Pochan. Alice yang mencoba menangkapnya hendak terjatuh ke danau. Pochan ingin menangkapnya namun teringat fakta bahwa ia tidak bisa menyentuh Alice. Pochan menyesal akan hal itu dan sebagai gantinya Alice meminta ciuman pada Pochan meski itu akan membunuhnya. Pochan yang ingin mencobanya namun tetap tak sanggup melakukannya. Alice pun menjahilinya dengan membuat Pochan turut jatuh ke danau dan basah kuyup. Tak lama Pochan dan Alice menepi ke daratan. Di situ Pochan kesal dan tak sengaja berkata niatnya untuk mengungkapkan perasaannya pada Alice dengan serius. Alice sedikit tertegun dengan ocehan Pochan. Sekembalinya dari danau, Tuan Muda dan Alice menghangatkan tubuh di depan perapian. Di situ Alice berkata untuk kembali melihat bintang jatuh lagi bersama di danau itu 10 tahun lagi. Pochan seketika merasa senang dan mengartikan perkataan Alice bahwa Alice akan tetap berada di sini setidaknya 10 tahun ke depan. Mungkin itu saja alur cerita anime kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa klik linknya di deskripsi agar kalian tahu kelanjutan dari seri anime ini. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tak suka, dan terus dukung channel ini agar terus berkembang dan rajin upload video setiap harinya. Dan sampai bertemu di konten alur cerita anime lainnya. Bye.